Romo, suster, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk Anda semua. Hari ini kita merayakan Ekaristi secara live streaming hari Minggu biasa ke-14. Saudara-saudari, kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk datang kepadanya untuk membangun komunikasi yang lebih mesra dengan Allah dan juga untuk belajar semakin lemah lembut dan rendah hati. Dan Tuhan menjanjikan kita sebuah kelegaan, kedamaian, dan pembebasan. Semoga dengan semangat itu iman kita semakin diteguhkan dan ditambah. Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Suranto dari Gereja Santo Petrus Pekalongan, Jalan Blimbing 1 Pekalongan. Saudara-saudari, mari kita mengawali Ekaristi kita pagi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-14 ini mengajak kita untuk menyadari Yesus sebagai Allah yang selalu menjaga, melindungi, dan menolong, memberikan bantuan kepada kita. Maka mari kita semua diajak untuk berani menyerahkan diri kepada Yesus serta memohon bantuannya di saat-saat kita membutuhkan. Dan pada Ekaristi hari ini kita bersyukur dan berdoa yang pertama bersama keluarga Bapak Handoyo Gunawan, yang ingin berdoa bagi Bapak Martinus Gunadi dan Ibu Kristina Listiawati Gunadi yang telah meninggal dunia. Juga bersama keluarga Teresia Murniati yang berdoa bagi saudari Irin Mepri Yantanti yang 2 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Bapak Suparno EP yang ingin berdoa bagi saudara Vicky Anggusta dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Bersama keluarga Bapak Lukman berdoa bagi arwah Bapak Lukman Sudiro yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Dan bersama Aditya Wisnu yang mendoakan Bapak Antonius Sugeng Santoso yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Juga kita ingin bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan ke-18 Pasutri Bapak Antonius Sudarwan dan Ibu Saljiem. Bersyukur juga atas hut perkawinan ke-11 Mas Pius Raman dan Mbak Teresia Nunu. Juga berdoa bagi keluarga Bapak Thomas yang bersyukur atas rahmat panggilan bagi Theo serta memohon penyertaan Tuhan untuk melanjutkan formatio di Torsa. Juga bersama Ibu Somiati Sumitro yang berdoa bersyukur untuk Ananda Safa Stanley Setiadi
yang berulang tahun ke-22. Kita bawa segala doa dan permohonan kita di dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang mau merebut dunia ini dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang mendirikan kerajaan-Mu, bukan dengan kekuatan senjata yang dahsyat, melainkan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang dengan lembut dan rendah hati mewartakan sukacita dan keselamatan sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, dalam diri Putra-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladani kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, akulah namamu, alam raya dan makhlukmu, kagum memandangmu. Tuhan Rajaku, akulah namamu, alam raya dan makhlukmu, kagum memandangmu.
aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk aku memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu aku memandang-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu aku memandang-Mu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pasti pernah memiliki pengalaman dijaga atau dijagai. Bapak saya itu punya prinsip kalau anaknya sakit tidak berangkat ke sekolah, lalu sepanjang hari itu anak yang sakit tidak boleh keluar rumah. Nek kue loro ya ojo dulan, itu yang dikatakan oleh bapak saya. Maka pernah satu kali saya sakit, saya ingat waktu itu kelas 1 SD, sedangkan guru kelas saya itu tetangga saya. Jadi kalau saya sakit atau bolos ya pasti ketahuan. Maka pesan bapak yang pertama adalah, yen kowe loro, kalau kamu sakit ya jangan main, jangan keluar rumah. Yang jelas malu dengan guru, izin tidak sekolah kok sorenya main-main. Itu yang dikatakan bapak saya. Ketika saya sakit, bapak dan ibu saya, bapak dan simbok saya itu menjaga. Mereka ada di rumah, merawat sungguh, menjaga sungguh, dan memperhatikan sakit saya. Dan ketika mereka berdua harus pergi ke ladang sore hari, maka bapak berpesan kepada Mbak Yu saya, Sri, kowe nang omah jagalah adikmu. Dan betul, sebagai seorang anak dia taat kepada bapak dan dia menjaga saya. Dia duduk di dekat saya berbaring. Setiap kali selimut saya berubah sedikit, dibenerke. Begitu lebih apa saya mengatakan, kakak saya itu kalau menjaga saya, dia semakin lama semakin sungguh-sungguh. Pokoknya dijaga dengan sungguh-sungguh supaya saya cepat sehat. Sampai-sampai saya mau bergerak apapun tidak boleh. Pernah suatu kali teman-teman saya sudah bermain di tetangga saya, ramai sekali. Lalu saya mencoba izin kepada Mbak Iyo, Mbak, aku tak dolan ya rentuk. Bapak berpesan pokoknya kamu harus tidur, dijaga betul dengan lebih ketat. Maka ketika kak saya pergi mengambil buku, cepat-cepat saya lari. Saya bangun, lalu saya buka selimut saya lari. Ternyata semua pintu sudah dikunci, jadi tidak bisa keluar. Lalu saya ditangkap, harus tidur. Lalu saya tidur.
Sudah seperti itu. Pokoknya saya dijaga, dibacakan cerita oleh kakak saya supaya saya mau tidur supaya cepat sembuh. Itu pengalaman. Dan kita semua punya pengalaman yang sama. Pengalaman dijaga, pengalaman dirawat oleh orang-orang yang mengasihi kita. Hari ini Yesus memperkenalkan kepada kita sebagai Allah yang menjaga, Allah yang mengasihi, Allah yang merawat semua miliknya. Dan kita sebagai ciptaan Allah, semua alam semesta ini dijaga oleh Allah Bapa. Dan Yesus memperkenalkan juga kepada kita, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua yang diciptakan Allah itu diserahkan kepada Yesus untuk dijaga dan dirawat. Seperti bapak saya tadi mewakilkan kakak saya untuk menjaga saya, dan cara menjaganya lebih ketat dari bapak. Yesus hadir di tengah dunia ini dan dia secara konkret, nyata mencintai manusia. Yesus menguatkan yang lemah. Ketika dia bertemu dengan pribadi-pribadi yang loyo, Yesus datang untuk memberikan peneguhan dan kekuatan. Yesus menghibur mereka yang berduka. Kita ingat Marta dan Maria yang berduka karena kematian Lazarus. Didatangi, dihibur dan dikuatkan. Yesus meringankan yang terbebani. Bagaimana pribadi-pribadi yang tersakiti, pribadi-pribadi yang sakit, dia sembuhkan oleh Yesus supaya orang itu beraktivitas kembali. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus menguatkan yang lemah. Yesus membangkitkan yang sudah mati. Yesus mengajari kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Apa yang dilakukan Yesus semuanya itu untuk menghadirkan Allah yang mencintai dan mengasihi manusia, yakni Bapa kita. Dan hari ini Yesus mengajak kita, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kepadaku kalian semua dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana Yesus mengajari kepada kita hidup yang benar di hadapan Allah. Ketika Allah meletakkan salib di pundak Yesus, pundak itu tidak menolak, tetapi dengan lembut menerima salib itu. Termapan di pundaknya, dan Yesus berjalan dengan setia memanggul salib itu dari kaki gunung Golgota, dari tengah kota Yerusalem menuju puncak Golgota. Dan ketika Yesus dibaringkan di atas salib, paku-paku menancap di tangan dan kakinya. Yesus dengan sikap memasrahkan diri menerima itu. Kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus inilah yang diajarkan kepada kita. Taat kepada kehendak Allah, taat kepada tugas Allah yang diberikan kepadanya. Betapa ia setia, betapa ia dengan lemah lembut menjalankan tugas itu, memanggul salib dengan setia sampai kesempurnaannya. Kalau kita diajak oleh Yesus, mari
datanglah kepadaku dan belajarlah daripadaku. Kita semua diajak untuk itu. Belajar menerima tugas, belajar menerima beban, belajar dengan setia menjalankan tugas itu sampai akhir. Dan kita pada masa pandemik ini, saat kita akan nanti merayakan Ekaristi dalam era normal baru, ada aturan-aturan, ada tatanan baru yang mesti kita jalankan. Pergi keluar rumah, kondisi kita harus sehat. Sehat yang prima, sehat yang optimal. Pergi keluar rumah harus mengenakan masker dengan benar. Tidak memakai masker kok irungnya ketok. Pakailah masker secara benar. Ketika kita memasuki gereja, harus mencuci tangan dengan bersih. Menjaga kebersihan kita dan mencuci tangan dengan benar. Ada tuntunan mencuci tangan dengan benar. Kapan mengusap lengan tangan, menyusup di antara jari-jari, dan itu yang mesti kita lakukan. Juga kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu nanti masuk ke dalam gereja, kursi-kursi sudah ditandai, mana yang boleh diduduki, mana yang tidak boleh diduduki. Kita diminta tidak berkumpul, berkerumun lebih dahulu, tetapi segera pulang setelah selesai merayakan Ekaristi. Begitu tarik hukumnya, begitu banyak hukumnya, begitu banyak aturannya, tetapi ketika itu kita sadari apa tujuannya, lalu kita dengan enak akan menjalankan itu. Banyak orang mengatakan, Romo kalau memakai masker lama-lama itu sesak nafas, sesek rasanya, sulit bernafas. Tetapi saya hanya mengatakan, kalau kita mentaati aturan itu dan menghidupi aturan itu dengan sungguh-sungguh, kita merawat orang lain dan merawat diri kita. Kita menjaga keselamatan kita. Kalau saya bermasker, itu artinya saya ingin menjaga Bapak dan Ibu, saudara-saudari, supaya kalau air ludah saya itu mau muncrat lalu ditutupi oleh masker saya, sehingga kalau saya punya virus, lalu virus itu tidak menular kepada saudara-saudari semua. Demikian juga kita, yuk kita jalankan itu. Belajar dari Yesus yang taat dengan lemah lembut melaksanakan tugas itu. Kita menjaga saudara-saudari kita selamat dengan menjaga kita juga untuk keselamatan kita. Semuanya demi keselamatan. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita doakan doa permohonan umat.
kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Bapak Martinus Gunadi, Ibu Kristina Listiawati Gunadi, Saudari Irin Merpriantanti, Saudara Vicky Anggusta, Bapak Lukman Sudiro, dan Bapak Antonius Sugeng Santoso. Ya Bapak, pribadi-pribadi itu telah berpulang ke hadapan-Mu. Kini kami berdoa, semoga mereka diampuni segala dosanya dan memperoleh kehidupan abadi dalam kebahagiaan surgawi bersama para kudus, dan keluarga yang ditinggalkannya diberi rahmat kekuatan untuk melanjutkan hidup mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama Safa Stanley Setiadi yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-22. Anugerah besar-Mu Engkau berikan kepada pribadi ini untuk menikmati kasih kesetiaan-Mu kepada kami. Semoga pengalaman dicintai ini menggugah semangatnya untuk melanjutkan hidup yang Engkau berkati dan Engkau sertai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama Pak Sutri, Bapak Antonius Sudarwan dan Ibu Saljiem, Mas Pius Rahman dan Mbak Teresia Nunuk, serta pribadi pasangan-pasangan yang berulang tahun perkawinan pada hari ini. Engkau telah menyatukan mereka dalam ikatan cinta kasih yang kuat. Engkau memberikan mereka kesetiaan untuk saling melengkapi dan melayani, dan Engkau memberikan keluarga mereka sebagai keluarga yang subur untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi penuh berkat. Semoga Engkau selalu mendampingi perjuangan mereka, menumbuhkan rasa kasih yang semakin mendalam, sehingga keluarga-keluarga mereka menghadirkan keluarga kudus Nazaret. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama keluarga Bapak Thomas, kami juga bersyukur atas rahmat panggilan bagi Theo yang akan melanjutkan formasio di tahun rohani Santo Agustinus Tegal. Engkau telah menanam benih panggilan itu, dan pribadi ini telah mengolahnya
Dan sekarang tahap berikutnya akan Ia mulai. Semoga penyertaan dan berkat-Mu menemani pribadi Theo ini untuk mengolah rahmat panggilan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulanya di bahu kami serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan Ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan keselamatan kita serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dari hari ke hari, mengantar kami kepada hidup surgawi, dan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau Maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dari diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang bersyukur hari ini atas ulang tahun perkawinan mereka dan juga ulang tahun kelahiran. Kita bersyukur atas rahmat panggilan yang telah dimulainya dan akan dilanjutkan dalam pembinaan lebih lanjut dalam tataran yang lebih tinggi. Limpahkanlah rahmat-rahmat yang mereka butuhkan Tuhan dalam petiadahan selanjutnya. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Istimewa Bapak Martinus Gunadi, Ibu Kristina Listiawati Gunadi, Saudari Irina Merpriantanti, Saudara Vicky Anggusta, Bapak Lukman Sudiro, dan juga Bapak Antonius Sugeng Santoso, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas ajaran Yesus pribadi, maka mari kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka akan sembuh. Semoga tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sabda Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan
untuk mengamalkan cinta kasih-Mu sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Apa kata Bung? Akan dilaksanakan kursus persiapan perkawinan pada bulan ini tanggal 31 Juli, 1 Agustus dan 2 Agustus, 3 hari. Maka saya mengundang para calon manten yang akan merayakan pernikahan pada tahun ini. Silahkan untuk mendaftarkan diri dan ikut di dalam kursus tersebut. Setiap pasangan akan menerima buku panduan. Maka untuk mengganti semua proses kursus persiapan perkawinan, setiap pasangan dikenai biaya. Untuk 2 pasangan, satu orang 175, jadi 2 orang 350. Maka saya sekali lagi menegaskan, mengundang Anda semua yang akan menikah, silahkan mengikuti kursus perkawinan. Dan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Romo Ngarlan, Frater Aat, lektris dan pemazmur, organis, pemandu lagu, tim liturgi, tim komsos, tim perlengkapan, Pak Marsudi, serta pribadi-pribadi yang mempersiapkan Ekaristi hari ini dengan sungguh-sungguh, dan kita boleh merayakannya pagi ini. Mari kita hening, kita bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, karya dan aktivitas serta pelayanan kita hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita semua sudah dijaga oleh Allah melalui Yesus Kristus. Maka mari kita saling menjaga, memberikan keselamatan bagi sesama kita. Amin.